Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang checkbox dan option button pada VB. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang akan kita pakai nanti. Yang pertama ada frame. Frame itu fungsinya sebagai bingkai atau tempat grup untuk icon lain. Fungsinya mirip seperti group box pada Delphi. Lalu ada checkbox. Checkbox ini digunakan apabila kondisi yang dipilih bisa memilih lebih dari satu pilihan. Nah, kalau option button digunakan bila kondisi yang dipilih hanya boleh memilih satu pilihan. Nah, ada lagi combo box. Combo box merupakan kombinasi dari text box dan list box, di mana pemasukan data dapat dilakukan dengan pengetikan maupun pemilihan. Nah, next di sini ada contoh sederhana dari option button. Di sini nanti di sini tuh ada contoh gambarnya, di mana di sini kita menggunakan frame, lalu di dalamnya terdapat 4 buah option button yang dinamai dengan Arial, Times New, Comic, dan Lucida Fax. Nah, di sini contoh sederhananya itu kita merubah inputan kita yang semulanya font default dari VB menjadi font yang kita inginkan. Contohnya seperti di gambar ini. Ini adalah outputnya. Nah, di sini kan outputnya itu font yang berbeda seperti hasil inputnya. Nah, codingannya seperti yang di sebelah ini. Jika kita mau coding yang Arial, misalkan kita inputannya mau dirubah ke font Arial, maka kita tinggal klik option button yang pertama yang kita namai Arial ini, lalu kita coding seperti yang di sebelahnya. Nah, di sini maksud dari codingannya adalah text2.text sama dengan text1.text. Nah, ini kan yang hasil ini atau tempat output ini kan namanya text2 nih, text2 box. Nah, kalau yang pertama ini kan text1 box. Nah, jadi kita anggap text2 ini adalah hasil dari si text1.text ini. Nah, si text2.textnya ini kita ganti font name-nya jadi apa yang kita inginkan. Misalkan tadi Arial, kita bikin di sintaksnya, di codingannya jadi Arial. Begitu juga Times New Roman, di text2.font.name-nya kita ganti Times New Roman. Begitu juga Comic Sans, MS, Lucida Fax, dan lain-lain yang kalian mau buat fontnya. Oke, next di sini ada checkbox. Nah, di sini program sederhana itu kita bikin buat bisa bikin outputnya tuh ada garis bawah, huruf tebal, dan garis miring. Nah, codingannya seperti ini di sebelah. Kita ngeklik ini codingan yang pertama ini, kita klik di checkbox yang pertama yang sudah kita namai underline. Nah, di sini codingannya kita menggunakan if else dengan kondisi jika check satunya ini di checklist, maka text2.textnya akan mengambil nilai dari si text1.text ini yang di atasnya. Lalu setelah itu text2 diberikan font garis bawah, maka bernilai benar. Nah, seperti itu. Setelah itu codingannya jika tidak di checklist, maka text2 font underline-nya itu bernilai false, maka tidak akan merubah hasil dari teksnya menjadi bergaris bawah seperti itu. Lalu sama saja seperti jika kita ingin membuat huruf tebal dan garis miring dan huruf miring, kita tinggal klik 2 kali di checkbox yang kedua maupun yang ketiga. Next, di sini ada combo box. Cara input data pada combo box itu melalui properties. Yang pertama, kita masukkan dulu combo boxnya ke form kita, lalu di properties klik 2 kali pada tulisan list ini. Maka kita bisa menginputnya langsung di
dalamnya sini. Misalnya di sini kita nginput makan dan minum. Nah, nanti di combo box di formnya akan ada tampilan baru, yaitu makan dan minum. Next, di sini ada cara yang lainnya, yaitu melalui manual form. Jadi pertama kita klik 2 kali nih di window formnya nih yang di atasnya. Nah, habis itu kita tambahin sintaks ini, combo 1 add item tidur, combo 1 add item yang keduanya bangun. Nah, maka akan menambahkan tidur sama bangun. Nah, ini combo 1 kan berarti combo 1 yang kita buat ya, berarti kan combo boxnya cuma 1. Nah, kalau ada combo box yang lainnya di form kita, misalkan combo box yang kedua, maka kombonya tinggal diganti combo 2 seperti itu. Nah, di sini ada 2 cara untuk penggunaan item listnya. Nah, misalkan kita di sini mau pakai index, maka datanya itu akan berurutan dari 0 dulu, seperti penggunaan array. Nah, misalkan kita ngodingnya kayak gini, if combo 1 list index nilainya 0, maka mencetak pernyataan 1. Nah, seperti itu. Jadi dari 0, 1 sampai 2. Nah, jika tidak menggunakan indeks melainkan menggunakan teks biasa, tidak perlu berurutan dari 0. Langsung saja seperti di codingan yang sebelahnya ini. Oke, kita langsung lanjut ke latihannya aja. Kita bikin frame-nya dulu. Nah, frame-nya kita ganti namanya, caption-nya di sini. Macam font. Ya, lalu kita masukkan option button di sini. Kita ganti namanya, misalkan kita mau font Arial deh. Ya, lalu option button yang kedua kita masukkan lagi. Kita ganti namanya, misalnya Comic Sans. Lalu kita bikin lagi Times New Roman. Times New Roman. Di sini kita pakai contoh 3 radio button dulu. Nah, lalu di sini kita bakal nyoba bikin sekalianin aja deh sama checkboxnya. Di sini kita bikin lagi frame-nya, frame buat tempat item-item checkboxnya. Di sini kita bikin checkbox 1, di sini kita ganti namanya jadi underline atau garis bawah. Lalu checkbox yang kedua kita ganti namanya menjadi bold. Lalu di checkbox 3 kita ganti lagi namanya menjadi italic atau garis miring. Nah, oh ya, frame-nya belum kita ganti namanya, jenis font. Sudah. Lalu kita bikin label nih, label biasa aja. Kita ganti namanya jadi inputan. Lalu kita buat sebuah textbox 1 di bawahnya. Sudah. Lalu kita bikin label 2. Kita bikin di sini hasilnya. Lalu kita bikin textbox yang kedua untuk hasilnya nanti. Nah, textbox pertama dan keduanya kita hapus dulu teksnya yang di dalamnya di properties. Udah, lanjut langsung ngoding. Pertama kita mau ngedit option button yang pertama dulu. Nah, di sini tadi karena sudah saya coba terlebih dahulu, codingannya langsung sudah saya masukkan. Nah,
seperti ini. Nah, begitu juga di option 2-nya, yaitu yang ini tadi. Nah, karena option 3-nya kita belum bikin, kita bikin sekarang. Sama saja seperti yang di atas, berarti tinggal kita copy. Cuman karena kita inginnya Times New Roman, kita ganti lagi Times New Roman. Sudah. Nah, di sini kita ganti lagi jenis fontnya. Kita coding di checkbox yang pertama. Nah, kita di sini menggunakan if else. If cek 1 value true, then ceket salah. Dan text-nya kita bikin terarah kepada text1.text. Lalu text2 font underline bernilai true atau benar. Nah, else text2 font underline false. Dah. Begitu juga yang di checkbox yang kedua, kita tinggal copy aja, cuma kita edit. Nah, di sini tinggal kita ganti font bold. Begitu juga yang bawahnya. Nah, di checkbox 3 juga kita tinggal copy aja, kita edit sedikit, kita ganti ke italic. Sudah, kita coba menjalankan programnya sekarang. Misalnya kita pengen merubah outputnya menjadi Comic Sans, lalu jenis fontnya bold. Ada yang salah. Oh iya, salah. Ini kelupaan. Pause dulu. Kita kalau mau nutup program if itu kita harus pakai NIF. Nah, sudah juga kita running lagi. Kita pengen merubah ke macam font yang Comic Sans, lalu jenis fontnya bold. Kita coba. Halo, nama saya Dimas. Nah, sudah seperti ini hasil outputnya. Ini jika garis miring, ini jika kita ganti fontnya ke Times New Roman atau ke Arial. Jika kita uncheck, garis bawah, huruf tebal, dan italiknya bisa hilang. Nah, itu buat contohnya program dari option button dan checkbox. Oke, selanjutnya kita bakal bikin program sederhana lainnya. Kita di sini coba buat bikin program untuk menu kasir warung Taiti. Di sini kita bikin label satunya dulu kayak gini, warung Taiti buat judul. Lalu di sini kita kasih label lagi, label 2, kita kasih nama AN atas nama ya. Ini nanti buat
nama pemesannya. Di sini kita bikin text box 1 untuk inputan pembelinya, kita kosongin di captionnya. Lalu kita bakal bikin frame dulu. Frame di sini isinya buat macam-macam menunya. Pilihan rasa deh. Pilihan rasa. Oke, di sini kita bakal gunain option button karena di sini kita cuma bisa bikin pakai satu rasa, nggak bisa dicampur gitu maksudnya. Kita bikin di situ tadi kalau ada pilihan kita no aja. Nah di sini kita pengen ada berapa rasa ya? 3 boleh, 4 deh boleh. Dah. Di sini ini kan option 1, option 2, option 3, option 4. Nah, di sini kita ganti aja. Option yang pertama rasa Thai tea. Thai tea. Oke, yang kedua rasa taro. Yang ketiga rasa Milo. Yang keempat rasa green tea. Dah. Lalu di sini kita bikin text box. Bikin 2 pilihan aja. Nah, checkbox yang pertama itu buat tambahan topping. Misalnya yang pertama bubble. Yang kedua keju atau cheese. Nah, sudah. Lalu untuk outputnya nanti kita pakai list box. Nah, pakai list box aja di sini. Sudah, lalu kita di sini akan menggunakan 2 buah button. Yang pertama kita ganti caption command buttonnya yaitu proses. Yang kedua kita ganti jadi clear. Nah, sini kita akan mengcoding. Di sini di command satunya kita bakal deklarasiin dulu si nama pembeli tadi yang bakal ada di teks 1.txt ini. Kita deklarasiin variabel nama sebagai string. Udah. Lalu nama ini akan diberikan nilainya kepada si text box yang satu. Sudah. Lalu di sini kita akan menggunakan percabangan if. Nah, di sini option 1.value-nya jika di checklist, jika nanti kita mencet option buttonnya 1, maka kan bernilai true tuh. Lalu nah, di sini minumannya akan kita masukkan Thai tea. Nah, kita buat 4.000 deh. Di sini maksudnya buat harga ya. Lalu di kondisi yang kedua ada else if. Nah, jika option yang keduanya dipilih gitu, maka minumannya kan tadi rasa taro, kita bikin taro. Lalu untuk harga kita bedain 500 aja. Nah, kita bikin kondisi kedua. Nah, tinggal kita copy aja karena ada 4 kan. Di sini tinggal kita ganti buat option 3. Option 3 kita kan rasa Milo, berarti kita tulis Milo dengan harga 5.000. Nah, di sini option 4. Tadi rasa green tea dengan harga 5.500 karena beda-beda 500.
Nah, karena sudah, kita aktif aja. Nah, lalu untuk checkbox yang kita bikin lagi, percabangan if check 1 dot value-nya di checklist atau checked, then itu kan tambahan ya, jadi kita bikin variabel tambahan bubble. Tambahan bubble tuh kita bikin seharga 1000 aja deh. Kalau nambah bubble pakai nambah 1000 rupiah. Lalu jika tidak di checklist atau else, maka tambahannya bernilai atau akan mencetak tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan bubble. Sudah. Lalu kita tutup lagi and if. Nah, kita bikin untuk codingan si checkbox yang kedua. Kita copy aja yang pertama. Nah, di sini kita ganti check2.value checked, dan tambahannya bakal menjadi cheese. Oh enggak, cheese. Nah, si variabel cheese ini akan bernilai tambahan cheese. Sini kita ganti juga. Hey. Sudah, lalu di yang cheese ini kita ganti harganya jadi 1500 deh tambahan. Nah, di dalamnya jika tidak di checklist maka tidak ada tambahan cheese. Bikin combo boxnya. Pertama di sini kita bikin combo box untuk ukuran dari si tighty yang kita pesan nanti. Nah, di properties ini kita ganti listnya, kita klik 2 kali, kita tambahin sedang, lalu kita enter, lalu kita klik lagi 2 kali sama besar. Nah, lalu untuk decodingannya kita perlu nambahin di tombol proses. Di tombol proses ini di bawah NF aja deh, biar gampang. Kita bikin if combo 1 list index sama dengan 0. Tadi kan kita mulai dari sedang sama besar, berarti yang pertama itu sedang bernilainya 0. Lalu di sini ukurannya tuh adalah sedang.
Dan untuk harganya kita tambahkan 1.500. Nah, langsung aja else kita bikin ukurannya besar dengan menambah 2000. Sudah, lalu kita tutup dengan and if. Nah, habis itu kita bikin lagi variabel total dengan file rasa ditambah file bubble. Lalu kita tambah juga file cheese, lalu kita tambah file variabel ukur. Lalu di list add itemnya kita tambahin list 1 add item pesanan atas nama kita tutup ini, kita pakai variabel dan kita panggil variabel nama. Lalu kita bikin lagi list 1 add item. Lalu di list add item yang kedua kita isi dengan minuman, lalu kita panggil variabel dari si minum. Sudah, lalu kita bikin lagi list 1 add item dengan topping. Tambahan list 1 add item lagi kita bikin dengan ukuran, kita panggil variabel ukuran. Lalu list 1 add item, lalu kita panggil si total harganya. Total. Nah, di sini coba kita jalankan. Misalkan nama Dimas, kita mesen title dengan
tambahan bubble. Ukurannya sedang proses. Nah, di sini outputnya akan seperti ini. Pesanan atas nama Dimas, minumannya Thai tea dengan topping bubble atau 1000. Tidak ada tambahan cheese dengan ukuran sedang. Total harganya 6.500. Coba kita ganti, taruh. Nah, dia akan mencetak baru. Nah, karena kita belum coding di tombol clear, kita bikin dulu di tombol clear ya. Please set clear. Udah, kita save aja jadi font 1. Nama Dimas, mesen Milo dengan cheese ukuran besar. Proses. Nah, di sini pesanan atas nama Dimas, minuman Milo dengan topping cheese, tidak ada tambahan bubble, dengan ukuran besar. Total harganya 8.500. Wah, karena ini dengan toppingnya masih salah, yang tampil 1.500 bukan cheese, kita harus edit lagi dengan topping. Ini bubble. Kita bikin cheese 1. Coba kita running. Dimas pemesan Milo dengan topping bubble ukuran sedang. Nah, di sini sudah fix. Pesanan atas nama Dimas, minumannya Milo dengan topping tambahan bubble, tidak ada tambahan cheese dengan ukuran sedang. Total harganya 7.500. Nah, di sini seperti itu. Untuk contoh programnya, ya kurang lebih seperti itu dulu. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.